Shalom. Ya, kali ini saya membahas sesuatu yang beda dari yang biasanya saya bawakan. Kali ini saya membawakan tentang takut menikah. Ya, ada beberapa yang saya temukan di antara orang muda, ya, ketika mereka belum punya pasangan atau kekasih, pacar, mereka galau. Mereka berdoa minta Tuhan, ya, minta pacar atau minta kekasih. Bahkan minta didoakan oleh kakak rohani atau pemimpin rohani. Dan ketika sudah punya pacar gitu ya, kekasih, wow, luar biasa. Hidup penuh, awal-awal penuh dengan bunga-bunga. Postingan di Instagram gitu ya, wow, pokoknya story-nya kayaknya romantis sekali, bahagia sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika berbenturan dengan karakter, berbenturan dengan mungkin situasi yang ada, keluarga dan lain sebagainya, finansial, ya, dan banyak hal. Lalu disitulah mulai anak-anak muda ini, pasangan muda ini mulai berpikir, khususnya laki-laki, karena saya sebagai laki-laki saya akan bahas banyak di laki-laki, ya, mulai berpikir apa benar ini dari Tuhan, dan mulai ada ketakutan dan keraguan untuk melangkah dalam suatu pernikahan. Ada firman Tuhan yang jelas sekali di sini dikatakan di Amsal yang 30, Amsal 30 ayat 18-19 dikatakan gini, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, karena Raja Wali sangat luar biasa di udara. Justru di tengah badai dia bisa terbang lebih tinggi. Jalan ular di atas cadas. Wah, padahal ular tidak punya kaki gitu ya. Dan jalan kapal di tengah laut yang begitu besar, laut yang begitu luas. Dan yang terakhir dikatakan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Wah, ini menarik sekali. Dikatakan pertama jalan Raja Wali, jalan ular, dan jalan kapal di tengah lautan. Di sini kalau di bahasa Inggrisnya and the way of man with a girl, ya, seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kenapa? Karena memang nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Waktu pacaran, wah, awal-awal rasanya romantis, dunia punya kita berdua gitu kan, yang lain cuma rental ya. Dan kelihatannya wah ini pasangan yang cocok banget, harmonis banget dan lain sebagainya. Wah, ngerasa bahwa ini the couple of the year, wow, luar biasa. Tapi berjalannya waktu mulai ya putus nyambung gitu ya. Udah putus nyambung lagi, ragu, khawatir ya. Ada banyak hal ditanyakan, akhirnya singkat cerita terus gagal, putus lagi. Lalu udah berjadian dengan orang lain, ya. Oke, masuklah dalam satu titik, langsung aja to the point. Ketika diperhadapkan, ketika mungkin sudah cukup waktu dalam berpacaran dan diperhadapkan dengan pernikahan, disinilah banyak orang-orang muda mulai ragu dan khawatir, dan nggak sedikit juga yang akhirnya mundur teratur pelan-pelan karena nggak siap. Bahkan ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, wah pacarannya udah melebihi orang teman-temannya yang menikah. Teman-temannya yang menikah mungkin sudah ada yang 2-3 kali menikah, gagal gitu ya. Ini dia pacaran aja lebih ya, karena tidak kuat pondasinya mungkin teman-temannya. Dan dia melihat teman-temannya gagal dalam pernikahan, apalagi seperti itu, membuat dia lebih takut lagi. Tapi percayalah, pegang ini baik-baik dalam setiap hati kita, dalam iman kita, bahwa pernikahan itu bukan idenya manusia. Bahwa perkawinan di dalam Tuhan, perkawinan kita, pernikahan kita, ide awalnya itu bukan daripada manusia. Ide awalnya itu dari Tuhan. Jadi itulah sebabnya saya percaya bahwa kalau ide awalnya dari Tuhan, maka Dia juga akan memberkati kita. Kalau kita baca di Kejadian yang kedua, ayat yang ke-8, langsung saja ayat yang ke
Ya. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan tahu kalau kita nggak baik kalau kita sendiri aja, diberikan penolong buat setiap kita. Ya. Khususnya laki-laki, jangan takut ketika engkau diperhadapkan memang untuk untuk mengambil keputusan, ya, untuk melamar kekasihmu, calonmu, pacarmu. Percayalah bahwa ketika engkau memang sudah yakin, percaya bahwa inilah yang Tuhan kasih, ini yang Tuhan beri, melangkah. Apalagi kalau sudah keluarga, sudah kenal, sudah dekat satu sama lain, gak ada masalah, ya, ambil keputusan. Karena ide awal pernikahan ini bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dan percayalah kalau ide awalnya dari Tuhan, berarti Tuhan yang siap memberkati setiap kita, bahkan sudah memberkati setiap kita untuk mengambil keputusan dalam suatu pernikahan. Ada banyak yang khawatir nanti bagaimana aku menghadapi ini, begitu, masalah begini, begitu, finansial belum siap. Saya mau kasih tahu, untuk menjadi dokter ada sekolahnya. Untuk menjadi pilot ada sekolahnya. Untuk menjadi engineering ada sekolahnya. Untuk menjadi presenter ada sekolahnya. Tapi untuk menjadi suami, kepala rumah tangga, sebagai ayah, memang nggak ada sekolahnya. Jadi saya percaya bahwa siapapun yang mengambil keputusan untuk menikah, kita sebagai pria, kita sebagai laki-laki, tidak ada yang siap. Karena di dalam pernikahan, masalah yang kita hadapi memang kompleks. Hari demi hari berbeda. Atau hari demi hari tambah besar. 1 minggu menjelang pernikahan saya dengan istri, ada satu ketakutan saya, yaitu ketika berbenturan dengan karakter. Karena karakter saya keras, jadi saya juga keras gitu ya. Saya berpikir bahwa, wah Tuhan, kalau saya menikah dengan dia, jangan-jangan nanti di tengah jalan kita putus, artinya kita cerai. Tuhan, aku gak mau gagal. Tapi ada suara yang lembut dalam hati saya yang berkata, saya percaya itu Roh Kudus, kalau jika pernikahan ini, pasangan hidup ini daripada Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita ketika kita mengalami badai. Ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, Dia memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya firman ini juga terjadi atas setiap kita. Matius 6 ayat 33 ya. Bahwa di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita mencari kerajaan Allah. Ya, jadi penting buat setiap kita untuk kita mencari Kristus, kerajaan dan kebenarannya, untuk kita lebih lagi mendekat kepada Kristus. Jadi ketika kita pacaran, ketika kita pernikah atau tunangan, ya, bukan mengusahakan bagaimana lebih lengket lagi, lebih romantis lagi dengan pasangan kita. Bahaya, hati-hati. Tetapi bagaimana kita sama-sama pribadi lepas pribadi lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang akan menjadi pondasi kita untuk masuk dalam suatu komitmen yang lebih serius lagi, masuk dalam pernikahan, masuk dalam perkawinan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Bahkan ketika Adam diberikan pasangan hidup oleh Tuhan, dia sedang tertidur. Dia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, memberi nama semua binatang-binatang. Dan ketika Adam tertidur, Tuhan ambil tulang rusuknya dan dijadikanlah penolong. Jadi buat anak-anak muda, khususnya yang sudah punya pasangan, jangan takut untuk mengambil satu keputusan lebih serius lagi, masuk dalam pernikahan. Jangan takut, karena pernikahan atau perkawinan, idenya awalnya dari Tuhan. Dan ketika kita menjadikan Dia, Yesus Kristus, sebagai sumber, sebagai senter dalam kehidupan kita, Dia yang sudah disalib menebus dosa kita, Dia juga yang memberikan kuasa
untuk setiap kita boleh menang atas setiap pergumulan kita. Kekuatannya, kuasanya, penyertaannya, kasihnya itu limpah buat setiap kita. Justru saya percaya ketika kita masuk dalam suatu pernikahan, dalam perkawinan, ketika kita dua menjadi satu, dan tidak hanya dua menjadi satu, ada Tuhan yang di tengah-tengah kita, memimpin keluarga kita. Setiap kehidupan kita menjadi lebih maksimal dalam Tuhan dan dipakai lebih lagi untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus percaya, berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan takut untuk mengambil satu keputusan dalam pernikahan. Haleluya. Saya berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu, ya khususnya saat ini mereka masuk dalam fase yang lebih serius dalam hubungan mereka. Mereka mau masuk dalam satu pernikahan, tapi mungkin ada banyak hal yang menjadi pertimbangan atau pikiran mereka. Dalam nama Yesus, biarlah keberanian daripada Tuhan, janji firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi mereka, sehingga bukan ketakutan, kekhawatiran yang ada dalam diri mereka, tapi percaya, berserah kepadamu Tuhan. Dan Engkau membuka jalan atas setiap anak-anakmu, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.